Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Siapa yang bisa baca surat An-Nas? An-Nas. Yang perempuan mana nih? Ladies. Nah, girls. Oke, Farel. Ya, unmute Farel. Come on, girls. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham. Wahinnas min syawal waswasah alzi waswasah nas. Oke, Masya Allah, luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap Hugo. Hugo semangat Pak Ilham pagi ini. Iya, Hugo masih sarapan ya, semangat kalau belajar ya. Udah Oke. pada sarapan anak-anak? Assalamualaikum Pak. Salam. Ilham ditemani Mister Wih, ini anak kelas 1 sama kelas ini kelas 1 aja sama anak kelas 2 yang banyak ini. Ya. Epicat. Yellow. Light blue. Blue. Enter ox in praying. In the door. Yang ke satu. Nanti kalau sampai sini berarti ulang tahun. Pak Ilham, baca ayat pendek. Siapa yang mau gitu? Iya, oke. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ilham bacakan surat pendek. Anak-anak nebak nama suratnya ya. Oke. Pak Ilham bacakan, anak-anak tebak nama suratnya. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat apa itu anak-anak? Al-Lahab. Oh iya, surat Al-Lahab. Alfian ya. Alfian nanya kakak atau nanya mama tadi? Kedua. Oke, yang kedua. Washolli li rabbika wanhar. Surat apa? Udah. Washolli li rabbika wanhar. Surat apa? Al-Kautsar. Ya, pinter. Satu lagi. Innal insana lafi khusr. Innal apa? Al-Azhar. Iya, pinter. Oke. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alfil. Lagi. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Fidel. Assalamualaikum Bu Ju. Oke. Lagi ya surat pendeknya Pak Ilham sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fili. Abi.
Oke. Di satu lagi ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam. Ya, selamat bergabung anak-anak semua dan Bapak Ibu guru. Nama surat lagi ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Salam Bu Elvi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surat apa? Surah Al-Maun. Al-Maun. Oh, datang. Iya, Hugo. Surah Al-Maun ya. Ila fihim rihlata syita'i wa saif. Surah apa? Al-Quraisy. Al-Quraisy ya. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i wa saif. Rabb hadzal bait ya. Bu Elvi kok ada dua tuh, ada satu tuh. Sekia Pak. Askia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, solawat. Salatullah, salamullah. Ala Toha Rasulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu, anak-anak semua. Selamat pagi Bu Mus. Wah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 62, 63, 64. Ini kelas tingginya kemana ya? Banyaknya kelas 1, 2, 3 aja yang banyak. Pak Ilham. Ya, Mister. Oke, mungkin dimulai saja. Tapi sebelumnya, Mr. Firman mengingatkan anak-anak nanti selama budi pekerti itu mikrofonnya silakan dimatikan ya. Selama nanti Pak Ilham memberi tausiah tentang kerohanian agama Islam, anak-anak silakan matikan mikrofonnya karena kita tidak bisa mendengarkan suara Pak Ilham dengan jelas jika mikrofon Zoom anak-anak semuanya dihidupkan ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, ini Ricky keyboard, nah silakan dimatikan. Oke. Oke, waktu dan tempat Mr. Firman persilakan kepada Pak Ilham. Silakan Pak Terima kasih Ilham. banyak Mr. Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini di hari Jumat yang berkah. Insya Allah kita semua mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah yang begitu banyak, yang patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjalankan ibadah rutinitas dalam kehidupan keseharian kita dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beserta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai teladan, contoh dalam hidup dan kehidupan kita bahwa perjuangan baginda Rasulullah terhadap kita sangat begitu banyak. Kita semua menjadi pengikut dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Kartini 2 Batam. Yang Pak Ilham banggakan, yang Pak Ilham sayangi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Doa dan harapan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semua, kegiatan hari Jumat, kegiatan rutinitas biasanya di sekolah ketika tatap muka di hari Jumat pagi kita budi pekerti. Dan alhamdulillah 2 minggu ini sudah kita jalankan kembali melalui secara virtual lewat Zoom. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi penyemangat buat kita semua di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala buat kita. Kita jadikan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa menggunakan HP, laptop, lewat menggunakan Zoom, bisa melihat Bapak Ibu guru, teman-teman, walaupun berbeda jarak dan tempat kita masing-masing. Anak-anak yang soleh-solehah, yang Pak Ilham banggakan, insya Allah menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Ceramah singkat Pak Ilham pada pagi hari ini diberi judul Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa Pak Ilham ambil judul Berbakti kepada kedua orang tua? Karena kita saksikan, kita lihat di luar sana begitu banyak anak-anak yang tidak hormat, yang tidak patuh kepada orang tuanya. Pernah kita lihat di televisi, di media sosial lainnya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada anak yang berkata kotor, berkata kasar, melawan kepada orang tuanya. Nah, ini sebagai contoh dan renungan bagi kita bahwa seorang anak tidak boleh melawan kepada orang tua. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ya, ada papa, ada mama, ada ibu, ada ayah. Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lebih kurang, dan menyapih kita, menyusui kita selama 2 tahun dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Bersyukurlah kita kepada kedua orang tua tersebut dan kepada Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah yang tempat kembalinya. Nah, anak-anak, dari surat Luqman tersebut sudah jelas perintah Allah kita harus patuh dan tunduk kepada orang tua. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang harus kita hormati?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Dan siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu."
Dengar Bapak. Dan setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasul, bapakmu. Ada jawaban Rasul 3 ibu dan 1 bapak. Ini pertanda bahwa jasa seorang ibu begitu banyak kepada kita. Dan bukan berarti jasa ayah, jasa seorang bapak sedikit terhadap kita. Tidak. Kita tahu bahwa ayah kita, papa kita, yang kesehariannya mencari nafkah mulai pergi pagi, pulang di sore hari, tanpa mengenal lelah, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, banting tulang, peras keringat, hanya untuk mencari nafkah demi anak-anaknya bisa sekolah, bisa belajar seperti anak-anak yang lain, bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang dia inginkan. Kalau ibu apa? Ibu kita begitu susah. Kita lihat mulai dari hamilnya 9 bulan 10 hari kemana ibu, ke sana kita pergi. Ke dapur kita ikut. Ke pasar pun kita ikut. Berat, iya, teramat berat yang dia bawa. Nah, anak-anak, dari perjuangan seorang ibu tentu menjadi perhatian bagi kita seorang anak. Bagaimana caranya? Caranya begitu banyak, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Nah, caranya, ya kita doakan. Sehabis sholat kita doakan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Tasya. Nah, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka keinginan dari orang tua insya Allah pasti tercapai. Orang tua ingin anaknya pintar, ingin anaknya cerdas, ingin cita-citanya tercapai. Caranya ya kita rajin belajar. Nah, anak-anak semua di SD Kartini 2 Batam insya Allah tidak ada yang tidak ikut belajar. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop, menggunakan Quizizz, Google Form, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat Pak Ilham pernah punya teman di luar, ada anak muridnya yang nggak belajar sama sekali. Ketika ada tugas, tidak ada ngumpulin tugas. Ya, kenapa? Karena ya terbatas tadi media yang dia gunakan tidak ada. Jadi kita perlu bersyukur kepada orang tua kita yang telah memfasilitasi kita, baik itu HP, laptop, menggunakan paket, ya, kuota, atau wifi. Jadi kita harus bersyukur. Anak-anak itulah bentuk perhatian dari orang tua terhadap kita. Nah, anak-anak, jadi kita ada Pak Ilham dengar cerita orang tuanya. Pak Ilham, anak saya setiap dikasih tahu, disuruh sholat, disuruh bantu ini, cuci piring, dia habis makan saja nggak mau. Ketika disuruh malah dia melawan sama saya. Malah dia berkata kotor, malah dia berkata kasar. Jadi yang disampaikan orang tua tersebut, Pak Ilham jadi sedih juga dengarnya. Kita ketika disuruh oleh orang tua, kalau nggak mungkin kan orang tua kita nyuruh yang berat-berat di luar kesanggupan kita. Pasti yang disuruh yang ringan-ringan, ya. Nah, anak-anak, ketika kita disuruh oleh orang tua, maka lakukanlah pekerjaan tersebut. Karena berkata saja kepada orang tua, itu sudah dosa anak-anak. Contohnya, Pak Ilham contohkan ya, si namanya kasih nama Abdul saja. Abdul, Mama bantu cuci piring. Jawab Abdul, Mama ini nyuruh terus. Nah, kata-kata tadi itu sudah menyakiti dan menyinggung perasaan orang tua. Jadi anak-anak, ketika orang tua menyuruh kita, minta tolong kepada kita, janganlah kita ucapkan kata-kata Kalau tidak bisa kita lakukan,
jawablah perintah orang tua tersebut tanpa menyakiti hati dan perasaan orang tua. Atau dijawab, baik Ma, nanti saya kerjakan sekarang, ini lagi ngerjakan tugas yang lain. Habis ngerjakan tugas, saya akan cuci piring, saya akan bantu Mama. Seperti itu anak-anak. Kita tidak perlu membantah atau berkata-kata kotor, berkata kasar kepada orang tua. Karena berkata kasar, melawan kepada orang tua adalah termasuk deretan dosa besar ya anak-anak. Jadi perjuangan orang tua kepada kita sangat besar. Jangan sampai terjadi seperti yang Pak Ilham ceritakan di awal tadi anak-anak. Ada kejadian di luar, orang tua anaknya nendang ayahnya, anaknya karena minta belikan HP, teganya orang aib anaknya membunuh orang tuanya. Ada kemarin lagi berita anaknya minta uang mau dibelikan barang-barang terlarang. Akhirnya apa? Orang tuanya nggak mau kasih. Karena nggak mau kasih, anaknya bakar rumah tempat tinggal orang tuanya. Ya Allah, itu mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi kepada kita. Gara-gara uang tidak dikasih oleh orang tua, kita begitu tega sampai bakar rumah, membunuh orang tua. Nah, begitu kelamnya dunia ini anak-anak. Jadi pesan Pak Ilham sampaikan kepada anak-anak semua, walaupun anak-anak masih kecil, masih tingkat SD, tapi semua itu berawal dari kita anak-anak. Kalau dari sekarang kita tidak menerapkan perbuatan perilaku terpuji, kalau sudah besar anak-anak itu akan susah untuk kita rubah. Kenapa? Dari kecil kita belajar melawan kepada orang tua, kalau sudah besar kebiasaan tersebut akan terbawa anak-anak, ya. Pas akan terbawa. Kita hari ini melawan kepada orang tua, kalau besar nanti terbiasa. Nah, seperti itu juga hari ini anak-anak malas sholat, hari ini anak-anak tidak mau belajar sholat, nanti kalau sudah besar, kita juga akan malas untuk melaksanakan sholat. Jadi, pesan Pak Ilham, bagaimana kita akan hormat kepada orang tua, bagaimana kita akan patuh kepada orang tua, kalau kita tidak pernah sholat dan mendoakannya. Nah, doa itu kan ketika sholat lebih makbul. Ya, habis sholat kita doakan orang tua. Doa orang tua apa? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Nah, anak-anak, coba Pak Ilham lihat nih di laptop Pak Ilham ada layar pertama sampai 6 ya. Coba angkat tangan, Pak Ilham tanya, yang tadi pagi sholat subuh siapa? Coba angkat tangan yang tadi pagi memang sholat subuh. Oh, tidak seberapa. Coba semuanya angkat tangan yang sholat subuh. Nah, iya, tidak usah bersuara ya. Pak Ilham angkat tangannya saja. Nah, dari 104 iya, dari 147 mungkin ada Bapak Ibu guru 140 lah anak-anaknya. Nggak nyampe 50% yang sholat subuh. Pertanyaannya, apakah alasan itu ketiduran? Apakah alasan itu hanya kesiangan? Anak-anak, Pak Ilham terus pesankan kepada anak-anak ya. Bagaimana keseharian kita, bagaimana kehidupan yang kita jalani kalau pagi hari sudah diawali tidak melaksanakan perintah Allah.
Nah, jadi anak-anak, awal yang baik kita lakukan dengan sholat subuh, insya Allah akhirnya sepanjang hari kita jalani kehidupan ini tenang, nyaman, ya. Jadi tidak ada kesiangan, ketiduran. Anak-anak, ketika anak-anak di malam hari mau tidur, bisa dipesankan sama orang tuanya, ayah bundanya, papa mamanya. Ma, pa, besok pagi saya bangunin ya, mau sholat subuh karena saya mau doain papa mama. Seperti itu ya. Insya Allah pasti orang tuanya bangunin. Anak-anak kalau dibangunin orang tua pagi-pagi marah atau tidak? Ayo jujur, yang dibangunin mamanya sholat siapa yang marah? Tidak. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada yang marah ya. Pak, palingan kesal aja. Mama nih ganggu aja, lagi anak tidur. Ya. Nah, anak-anak, itu dia yang Pak Ilham pesankan kepada anak-anak. Gambaran kita tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun orang tua kita, tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, bagus rumahnya, tempat tinggalnya, anak-anak semua itu tidak akan ada artinya kalau anak-anak tidak sholat, tidak mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi apa? Kalau orang tua kita sudah meninggal, semuanya terputus kecuali ada 3. Apa yang 3 itu tinggal Pak Ilham? Doa anak yang soleh-solehah, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, hartanya habis, pangkatnya tinggal apa? Doa anaknya. Ketika di alam kubur, anaknya di dunia doakan, ya Allah, lapangkanlah kubur orang tua hamba. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah dia di sisimu. Seperti itu, dan pokoknya doa-doa terbaik. Nah, doa anak yang soleh-solehah, insya Allah sampai. Terus apa lagi yang bisa nolong orang tua kita di alam kubur? Ilmu yang bermanfaat. Kalau ketika hidup, mentransfer ilmu, berbagi ilmu kepada orang lain, dan ilmu itu bermanfaat, digunakan, insya Allah itu juga bisa menolong kita di alam kubur. Terus apalagi anak-anak? Sedekah. Nah, kalau anak-anak nanti punya harta, berbagi kepada fakir miskin, membangun masjid, bangun musola, bantu beli karpet musola, itu termasuk sedekah jariyah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, anak-anak, dari yang Pak Ilham sampaikan tadi, Pak Ilham simpulkan bahwa yang pertama, kita harus menghargai, menghormati jasa orang tua terhadap kita. Yang kedua, kita harus mendoakan di setiap sholat, di setiap waktu untuk kebaikan, keselamatan orang tua kita. Dan yang ketiga, anak-anak, doa itu akan lebih makbul, akan lebih mujarab ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi intinya, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu anak-anak tidak bisa kita tinggalkan apapun kondisinya. Mau sakit, tidak bisa berdiri, Allah beri keringanan, kita disuruh duduk. Nggak sanggup duduk, Allah beri keringanan, disuruh tidur atau berbaring. Nggak sanggup tidur juga, Allah perintahkan dengan isyarat mata. Nggak sanggup juga mata ini untuk berkedip, hati yang berbicara, Allah, 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 seperti itu. Ingat Allah terus.
Nggak sanggup juga, berarti kita mau disolatkan itu. Innalillah lah itu. Ya. Jadi anak-anak, pesan Pak Ilham, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Hari ini kita harus belajar dari kecil, insya Allah nanti sudah besar, remaja, besar, dewasa, kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat dan mendoakan orang tua. Oke anak-anak, itulah materi yang Pak Ilham sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa dan harapan Pak Ilham terhadap anak-anak semuanya jadi anak soleh-solehah yang senantiasa menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah sholat, patuh dan taat kepada orang tua, karena anak-anak doa orang tua itu makbul. Doa orang tua itu makbul, dikabulkan langsung oleh Allah. Jadi jangan kita melawan kepada orang tua ya. Kemudian Pak Ilham pesankan anak-anak dengan kondisi sekarang bahwa kita tahu dan sadar COVID-19 ini belum juga berakhir. Tentunya ini akan bisa berakhir dengan istiqomahnya kita, berdoanya kita kepada Allah. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berakhir dengan cara kita menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Baik anak-anak, di akhir kesempatan ini Pak Ilham tutup dengan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah mudahkan segala aktivitas yang kita lakukan. Allah berikan kesehatan, Allah jauhkan dari kesempitan, Allah ganti dengan kelapangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi azimul sultanik. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratin maut wa najatan minan nar wa afan hindal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini secara virtual kami mengangkat tangan memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak guru kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari kesempitan, bukakanlah dan lapangkanlah pintu rezeki buat kami ya Allah. Ya Allah, jikalau ada pada hari ini saudara kami, orang tua kami, sahabat dan teman-teman kami yang lagi sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 ya Allah. Angkatlah penyakit COVID-19 ini supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa ya Allah. Bertemu teman-teman di sekolah, bermain bersama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Sya'ban dan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau ada orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah.
Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Tempatkanlah dia di sisimu ya Allah, dan kumpulkanlah bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak anak-anak yang pagi hari ini sudah bergabung secara virtual di Zoom sebanyak 150 ya, sebanyak 150. Lebih kurang hanya 25 orang saja yang tidak ikut, mungkin ada kendala jaringan atau lain sebagainya. Mudah-mudahan di acara virtual Budi Pekerti di hari Jumat depan, insya Allah semuanya bisa ikut. Amin ya rabbal alamin. Pak Ilham mengakhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham serahkan kepada Mr. Firman. Silahkan Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, acara Budi Pekerti kita pagi ini sudah berakhir. Namun saran dari Mr. Firman untuk Budi Pekerti, ya, anak-anak tetap menggunakan pakaian Melayu yang telah disediakan oleh SD Kartini 2 atau yang telah ditentukan SD Kartini 2. Dan bagi teman-teman yang belum ikut, nanti diajak lagi ya anak-anak untuk bisa bergabung ke dalam Zoom meeting kita hari ini. Oke, mungkin itu saja. Setelah ini anak-anak silakan bergabung atau belajar kembali bersama wali kelas atau guru bidang studi. Oke, Mr. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin end meeting dulu ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Salam. Mister. Waalaikumsalam.